Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sekarang kita akan membahas topik tentang measuring model performance. Oke. Nah, sampai sekarang kita telah mampu mengaplikasikan algoritma machine learning dengan library sklearn. Ya. Kita telah mampu mengimport kelas algoritma, membuat objek model, dan mengatur hiperparameternya. Kemudian kita telah mampu men-split data feature dan target, dan kita telah mampu membuat si objek model ini belajar dari data. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagaimana caranya kita mengetes atau mengevaluasi si model apakah dia memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi data. Ibaratnya seperti manusia, kita belajar ya. Kita belajar, kemudian kita pun akan dites ya, ada ujian untuk mengukur kemampuan kita. Apakah setelah belajar kita memiliki pengetahuan yang bertambah, kita memiliki kemampuan melakukan sesuatu atau apalah itu, gitu ya. Nah, sama dengan model machine learning pun kita akan mengetes apakah si model ini memiliki kemampuan untuk memprediksi yang baik, kayak gitu. Nah, ya, di sini saya telah membuat kode untuk membuat kode sampai si model ini telah belajar dari suatu data, ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian cara yang salah ya dalam mengevaluasi atau mengukur performa model, ya. Kenapa saya menunjukkan cara yang salah? Karena ya cara ini biasanya tuh sering dilakukan oleh orang yang baru belajar tentang machine learning. Entah karena mereka lupa ataupun mereka karena nggak begitu paham tentang konsepnya. Seringkali hal ini dilakukan oleh orang yang baru belajar, ya. Begini ya cara yang salahnya itu. Nih, kita kan ini udah membuat modelnya ya. Modelnya telah belajar dari data ya. Nah, ini X apa? Ini adalah X-train. X-train itu apa? X-train adalah data feature yang untuk si model ini belajar. Jadi si model ini dia belajar dari data X-train ini atau data latih, ya. Kemudian biasanya nih orang yang baru belajar itu dia kayak gini. Dia akan mengetes seperti ini. Dia akan memprediksi satu data menggunakan data latih atau data training, menggunakan data ini. Diprediksi gitu ya. Kemudian dia akan mengevaluasi, misalkan menggunakan suatu metrik akurasi ya, from sklearn dot matrix kalau nggak salah import accuracy score itu ya. Nah, accuracy score kita masukkan y trend dan y prediksi. Bentar, betul gak ya? Y true and Y fred, betul ya. Y true itu adalah ini nih, Y true, Y trend, dan Y prediksi yang ini. Kita lihat berapa skornya. Wow, 0,98 atau 98% dari prediksinya betul. Nah, kalau orang yang pemula ya, orang yang baru belajar, dia pasti mengatakan, wah modelnya bagus. Ya udah, kita misalkan serahin lah hasilnya ke siapa atau deploy ke production atau gimana kayak gitu.
Nah, padahal ini belum tentu bagus. Ini salah cara mengevaluasi satu model, bukan seperti ini. Ini salahnya di mana? Salahnya adalah dia melatih si model ini dengan data training, kemudian dia mengevaluasi juga si model ini dengan data training. Ibaratnya kayak gini, kalian mau ujian ya, kemudian kalian belajar nih pada malamnya, misalkan belajar 10 soal gitu ya. Nah, ketika kalian ujian besoknya, nah ternyata soal ujiannya sama dengan soal yang kalian pelajari hari kemarin. Kalian bakalan dapat nilai 100 kan? Atau pasti gede lah gitu ya. Pasti gede. Nah, kayak gitu. Ini pun sama. Dia belajar kemarin suatu soal extend, kemudian dia diuji dengan soal yang sama. Kayak gitu. Ya pasti bagus. Nah, itu salahnya. Next video kita akan melihat bagaimana cara yang benar. Kayak gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.